Luar biasa. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter 1089. Karena banyak hal penting sekaligus mengejutkan yang kita lihat pada chapter kali ini. One Piece chapter 1089 diberi judul Insiden Barikade Pengepungan. Judul chapter 1089 mengarah kepada para angkatan laut beserta 100 kapal perang yang saat ini sedang mengepung Pulau Egghead, tempat bajak laut Yonko Mugiwara no Luffy dan Dr. Vega Fang berada. Baik, sebelum memulai dongeng, puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke kapten tercinta kita yang dikepung oleh kekuatan luar biasa. Tak tanggung-tanggung, Admiral dan Gorosei tua hadir memburu Vega Fang dan juga dirinya. Namun siapa yang menyangka hal yang mengejutkan kita semua, ternyata Luffy dan nakamanya tengah bersiap dengan sebuah rencana. One Piece chapter 1089 dimulai dengan menampilkan sebuah cover request dengan judul seekor sapi membawakan susu panas untuk Nami yang sedang menggambar peta laut di malam hari. Sebuah cover request dari pembaca bernama Parko. Dalam cover request ini kita bisa melihat seekor sapi membawakan sebuah surat cinta untuk diberikan kepada Nami. Sebuah surat dari Sanji yang isinya adalah, "Bintang-bintang di luar bersinar hampir seindah dirimu Nami-san. Maukah kamu ikut menonton bersamaku?" Namun surat Sanji tersebut dibalas Nami dengan isi, "Terima kasih, tapi aku sudah melihat mereka sebelumnya." Kemudian kita melihat Sanji sedang mengintip di luar jendela dengan ekspresi kocak menunggu balasan surat dari Nami. Namun hal menarik dalam cover request chapter 1089 adalah isi surat milik Sanji, yaitu ajakan melihat bintang-bintang. Seperti yang kita ketahui, ini bukan kali pertamanya Sanji digambarkan Oda dengan kaitan bintang-bintang. Karena dalam cover chapter 533 dan cover chapter 575, kita juga pernah melihat Sanji memiliki keterkaitan dengan bintang-bintang. Namun kita hingga saat ini belum menemukan fakta jelas tentang keterkaitan tersebut. Namun dalam chapter 495, Usopp pernah berkata, jika Sanji mungkin lahir di bawah bintang-bintang yang mempesona, menarik untuk ditunggu apa yang akan terjadi ke depannya. Masuk ke dalam cerita chapter 1089, halaman pertama menampilkan sebuah tempat di lautan East Blue, yaitu Desa Fusa, tepatnya di party bar milik Makino. Terjadi kehebohan tentang berita hilangnya Face Admiral Monkey D. Garp saat insiden Pulau Hachinosu. Kita bisa melihat para warga berbicara satu sama lain dan berkata, bagaimana informasi tentang Garp-san statusnya tidak diketahui di Pulau Bajak Laut. Kemudian warga lainnya bertanya, benarkah itu? Dia tidak diberitakan gugur kan? Lalu wali kota Whoopslap berbicara untuk meredam kehebohan. Dia itu pria yang menciptakan banyak legenda. Kalian tidak perlu khawatir. Makino pun menjawab, sepertinya Anda benar, Pak. Tapi saya khawatir pada Garp-san. Kemudian kita bisa melihat Makino sedang menggendong seorang anak kecil yang pernah kita lihat sebelumnya pada cover story chapter 806. Di mana pada chapter kali ini kita mengetahui anak kecil tersebut sangat tertarik dengan Luffy. Makino berkata jika anak ini sangat menyukai Luffy. Menarik bukan? Hingga chapter ini kita belum mengetahui nama dari anak Makino tersebut dan siapa ayahnya. Namun yang pasti dalam manga Color Official cover chapter 806 kita mengetahui detail kalau rambut anak Makino berwarna coklat, bukan berwarna merah seperti dugaan banyak orang. Berlanjut kemudian kita berpindah ke lokasi lain, tepatnya di atas pegunungan, tempat Dadan dan anak buahnya berada. Kita melihat Dadan sedang menangis membaca berita tentang menghilangnya Face Admiral Garp dan insiden Egghead yang melibatkan Luffy. Dadan pun berkata, si Garp itu, bahkan Luffy, apa yang mereka lakukan, ucapnya. Tampaknya berita utama di dunia One Piece saat ini terfokus kepada Yonko bajak laut Mugiwara no Luffy dan hilangnya Face Admiral Monkey D. Garp. Ini bisa kita lihat dari gambar Luffy dalam koran yang dibawa oleh anak Makino. Berlanjut di halaman kedua, kita bisa melihat terjadi kepanikan
di seluruh dunia One Piece dimulai dengan menampilkan terjadi gempa di lautan East Blue, tepatnya di kota Lockton. Lalu kita juga melihat terjadi tsunami di sebuah pulau di lautan South Blue. Kemudian kita juga diperlihatkan terjadi gempa di sebuah tempat di West Blue, tepatnya di daerah kekuasaan dari Angkatan Laut Nihon yang dipimpin oleh Cici Lysia. Dan kita juga diperlihatkan kepanikan lain di daratan North Blue. Di halaman lain juga diperlihatkan situasi di Greenland, tepatnya di tempat Labun berada. Kemudian kita diperlihatkan gambaran di 5 wilayah berbeda di seluruh dunia, dimulai dengan memperlihatkan Water 7, markas Giwan Marineford, Wano Kuni, Impel Down, hingga Tanah Suci Marizoa, di mana diperlihatkan gambaran terjadi kepanikan setelah merasakan guncangan gempa bumi. Lalu narator pun berbicara, "Tak ada gempa bumi yang tercatat dalam sejarah yang bisa menyaingi gempa yang terjadi hari itu, menyebabkan banyak kerusakan di penjuru dunia. Pusat gempa tidak bisa ditentukan. Di zaman geografi yang tidak biasa ini, relevansinya tidak diketahui. Tapi sejak hari di saat kerajaan Lucia menghilang tanpa jejak dari peta dunia, peristiwa yang terjadi 6 hari yang lalu yang disebabkan oleh gempa bumi, naiknya permukaan laut di dunia sekitar 1 meter." Kemudian di salah satu panel kita bisa melihat Im Sama mendapatkan laporan pesan dari kapal angkatan laut yang saat ini berada tepat di depan lubang raksasa, bekas kerajaan Lulusia. Angkatan laut pun berbicara, memanggil dari tempat yang sebelumnya adalah posisi kerajaan Lulusia. Tak ada bekas keberadaan daratan negeri itu. Yang ada justru lubang besar, tempat terbentuknya air terjun laut yang mengelilinginya. Kami tak bisa mendekat, tak ada tanda-tanda bahwa lubang itu akan tertutup. Lalu dalam halaman ganda yang luar biasa, kita bisa melihat gambaran lubang besar raksasa membentuk sebuah air terjun laut. Lubang tersebut merupakan bekas dari kerajaan Lulusia yang telah dihilangkan oleh Im Sama menggunakan Mother Flames. Kemudian kita kembali diperlihatkan situasi di seluruh dunia, tepatnya di kerajaan Kamabaka. Terjadi sebuah peristiwa yaitu naiknya air laut menutupi pantai kerajaan Kamabaka. Lalu kita juga ditampilkan di sisi lain dunia, tepatnya di sebuah pulau yang telah menghilang karena air laut naik, sehingga para warga meninggalkan pulau tersebut. Lalu kita kembali diperlihatkan situasi desa Fusa, di mana warga di sana bersama wali kota Wupslam sedang melihat ke arah laut, bahwasannya air laut sudah mulai menjangkau daratan mereka. Lalu kita bisa melihat wali kota Wupslam terlihat kebingungan dengan situasi yang terjadi. Luar biasa, setelah melihat lubang besar bekas kerajaan Lulusia, marga anime pun menyadari jika Enies Lobby dulunya adalah sebuah pulau yang pernah dihancurkan seperti kerajaan Lulusia. Mungkin ya Leo, karena kita bisa melihat Enies Lobby saat ini terdapat sebuah lubang raksasa dan terbentuknya air terjun laut. Dari apa yang marga anime telusuri, marga anime menemukan sebuah dialog menarik dari Kroco Marin saat Ars Enies Lobby, di mana Marin tersebut mengatakan Enies Lobby saat ini telah berdiri sejak 800 tahun yang lalu. Itu artinya Enies Lobby yang kita lihat saat sekarang ini dulunya merupakan sebuah pulau yang telah dihancurkan menggunakan senjata kuno di masa lalu. Bukankah begitu Leo? Menarik bukan? Berlanjut, halaman kelima menampilkan lanjutan adegan terakhir chapter 1088, memperlihatkan 100 kapal perang angkatan laut sedang mengepung pulau Egghead dari berbagai sisi. Lalu kita diperlihatkan sebuah adegan di mana monster laut pulau Egghead menyerang kapal perang angkatan laut. Namun monster tersebut langsung dikalahkan setelah terkena laser beam milik Admiral Kizaru. Dan kemudian narator berbicara, sementara itu, di pulau masa depan Egghead, kekuatan tempur besar telah mengepung pulau itu, bahkan melebihi Buster Call. Terdapat 20 kapal perang besar dan pasukan berisi 100 kapal dari berbagai ukuran mengelilingi pulau berisi 30.000 angkatan laut. Yang memimpin pasukan sebenarnya adalah 9 wakil admiral markas besar angkatan laut dan Admiral Kizaru. Sebelum berlanjut,
Marga Anime terlebih dahulu ingin membahas tentang kekuatan tempur, angkatan laut dan para Vice Admiral yang terpilih. Seperti yang kita ketahui dari pesan narator, jika jumlah pasukan yang dibawa oleh angkatan laut untuk menghadapi Yonko bajak laut Mugiwara no Luffy adalah sebesar 30.000 pasukan. Jumlah tersebut sama persis dengan jumlah pasukan Yonko bajak laut Kaido yang dilawan Luffy saat di perang Onigashima. Artinya Luffy dan kawan-kawan akan menghadapi musuh dalam jumlah yang sama untuk kedua kalinya. Kemudian yang menarik dari pesan narator adalah 9 Vice Admiral Angkatan Laut yang ikut bersama Admiral Kizaru, di mana para Vice Admiral tersebut, 8 di antaranya merupakan Vice Admiral baru yang kita lihat di Arch Egghead ini. Namun dari 9 Vice Admiral tersebut, kita sudah mengetahui 2 nama di antaranya. Yang pertama yaitu Vice Admiral Doberman dengan tanda X di wajahnya, karakter yang telah kita lihat sejak Arch Enies Lobby, tepatnya di chapter 420. Dan kedua Vice Admiral Doll, pemimpin cabang G14, karakter yang pertama kali diperkenalkan di chapter 1061. Marga Anime berharap 9 Vice Admiral yang datang ke Egghead merupakan sosok yang kuat, melebihi kekuatan dari Vice Admiral yang selama ini kita lihat, terutama 4 Vice Admiral yang digambar bersamaan dengan Admiral Kizaru pada chapter 1078. Selain itu, karena Buster Call kali ini sangat besar, boleh kita sebut sebagai Mega Buster Call, karena begitu banyak mengirim kapal perang angkatan laut dan tokoh-tokoh penting, dan ditambah seorang admiral dan juga seorang Gorosei. Berlanjut ke cerita, melihat monster laut penjaga pulau Egghead dihancurkan, Sentomaru berbicara lewat Denden Mushi yang terhubung dengan Admiral Kizaru. "Hei, sudah aku bilang, jangan serang senjata monster laut." Kizaru pun menjawab, "Tapi dia yang menyerang duluan." Lalu kita diperlihatkan sebuah adegan di mana Admiral Kizaru sedang menyantap mie dan berkata kepada Sentomaru, "Aku bingung, rasanya canggung sekali Sentomaru-kun. Bagaimana kalau kau menyerah saja lalu keluar dari sini?" Kemudian Sentomaru menjawab, "Pak Tua Pang berhasil membuat laser untuk pacifista dan mempelajari kemampuanmu. Aku tak pernah menyangka kau yang akan menyingkirkan Pak Tua Pang." Kizaru pun menjawab, "Aku tak bisa melindungimu jika kau meneliti tentang abad kekosongan. Aku ini adalah budak korporat." Kemudian kita diperlihatkan sebuah kilas balik singkat antara Admiral Kizaru, Sentomaru dan juga Dr. Vegapunk, di mana diperlihatkan Admiral Kizaru sedang menembakkan cahaya ke atas langit untuk menerangi tempat tersebut. Dari penampilan mereka bertiga, tampaknya kejadian tersebut terjadi saat Dr. Vegapunk pertama kali bergabung dengan pemerintah dunia, tepatnya 20 tahun yang lalu. Kemudian Admiral Kizaru pun kembali berbicara kepada Sentomaru dan berkata, "Pertarungan ini tidak ada untungnya bagi kita. Makin banyak yang kita hancurkan, makin merugikan pula bagi kita. Sepertinya Rob Lucy dan kawan-kawan gagal melakukan pembunuhan." Sentomaru menjawab, "Itu karena bajak laut Mugiwara no Luffy ada di sini." Lalu kemudian kita berpindah ke tempat lain, yaitu di dalam kapal tempat Gorosei Saturn berada. Kita bisa melihat Gorosei Saturn sedang berbicara dengan Vice Admiral Doberman. Gorosei Saturn berbicara, "Jangan buat mereka menyadariku ada di sini," ucapnya. Sambil membaca koran, Gorosei Saturn pun berbicara lagi, "Bajak laut Mugiwara no Luffy menyandra Vegapunk dan membuat barikade pengepungan ya. Artikel yang bagus." Kemudian Vice Admiral Doberman menjawab, "Sumber korannya berasal dari Morgan Spark," ujarnya. Kemudian Gorosei Saturn kembali bertanya, "Bagaimana situasi terkini?" Vice Admiral Doberman kembali menjelaskan, "Karena tidak ada laporan penutup misi dari CP0 dan Sentomaru masih berjaga, tidak salah lagi jika yang di Labo Face itu adalah 7 Dr. Vegapunk, termasuk badan utama Stella dan 4 unit Seraphim yang melindungi mereka. Dan grup yang bersekutu dengan mereka adalah kru Yonko bajak laut Mugiwara no Luffy yang berisi 10 orang.
Kemudian unit Advance yang dikirim dipimpin oleh 3 anggota CP0, yaitu Rob Lucy, Kaku, dan Stussy. Dan juga tampaknya prajurit Silverfall yang tersisa berjumlah 100 orang telah ditangkap oleh pacifista unit Mark III dipimpin oleh Sentomaru. Karena penghalang Frontier Dome dalam kondisi 100%, saat ini mustahil untuk keluar masuk. 1 hari telah berlalu semenjak kemarin dan masih belum jelas apa yang terjadi di dalam. Kemudian Gorosei Sartun bertanya, di mana para peneliti dan para pekerja yang awalnya ada di pulau? Kemudian Vice Admiral Doberman menjawab, mereka semua kabur dari pulau kemarin. Konfirmasi lokasi kapal mereka sedang diatur, ujarnya. Mendengar penjelasan Vice Admiral Doberman mengenai para peneliti, dalam keadaan marah, Gorosei Saturn berkata, bagaimana kalau seseorang di sana tahu sesuatu, langsung tenggelamkan mereka. Kemudian Vice Admiral Doberman kembali berbicara kepada Gorosei Saturn. Setelah dia mendapatkan laporan, ada satu lagi, Saturn sama, bajak laut Big Aether Jewelry Bunny juga dilaporkan berada di dalam pulau tersebut. Gorosei pun berkata, Putri Kuma, kita tidak membutuhkan dia lagi. Biarkan saja dia hanyalah seorang gadis kecil. Lalu kita diperlihatkan gambaran kapal perang Marine sedang dihadang oleh para monster laut penjaga Pulau Egghead. Kita juga melihat susunan kapal perang yang mengelilingi Pulau Egghead. Kemudian secara tiba-tiba, salah satu kroco angkatan laut datang ke arah Admiral Kizaru dan berkata, Kizaru-san, gelombang transmisi dari Egghead terdeteksi. Sepertinya mereka terhubung lewat suatu tempat. Lalu kita melihat gelombang tersebut terhubung ke panggilan di Tanah Suci Marizoa, tepatnya di ruang otoritas Gorosei. Ternyata panggilan tersebut berasal dari Pang ke-6, yaitu Fang Yor, yang berbicara kepada para Gorosei. Halo, ini aku Yor. Kemudian salah satu Gorosei menjawab, jadi kau ya? York berkata, ini kejam, kenapa kau juga akan membunuhku? Padahal aku yang memberitahu soal pengkhianatan Stella. Kemudian Gorosei Marcus Mars berkata, kau juga salah satu Vegapunk. Fakta itu tidak berubah, York. Mendengar hal tersebut, Vegapunk York pun membalas, kalau aku tertarik pada abad kekosongan, aku tidak mungkin mengungkap semuanya padamu kan, ucapnya. Kemudian Gorosei Ethan Baron V Nasujuro bertanya kepada York, kau berhasil selamat. Apa CP0 datang? Apa yang dilakukan kelompok topi jerami? York pun menjawab, semalam aku satu-satunya yang menghubungimu dan memberitahu segalanya. Apa tak ada simpati? Kenapa ada armada yang mengepung pulau? Kau berencana berperang melawanku kah? Ucapnya. Lalu kemudian Gorosei Severed Jupiter membalas perkataan York dan berkata, York, kami sebenarnya berubah pikiran. Kau juga bisa membuat Mother Flames itu kan? York pun menjawab, oh, kau mahir dalam berbisnis, jadi kau menginginkannya. Syukurlah, aku mengirimkannya. Lalu Gorosei Severed Jupiter membalas, ya, benda itu sangat diinginkan. Kemudian York pun bertanya, diinginkan oleh siapa? Apakah kau tahu pembangkit daya yang bisa membuatnya ada di pulau ini? Berjanjilah, aku dan laboratorium tidak akan diganggu. Dan juga aku masih ingin menjadi seorang Celestial Dragon. Kemudian Gorosei menjawab, baiklah, semua itu bisa diatur, ucapnya. Kemudian saat panggilan tersebut akan ditutup, York kembali berbicara dengan nada yang keras dan berkata, kalau begitu sepakat, sekarang cepat selamatkan aku. Aku akan dibunuh oleh Mugiwara no Luffy. Aku ingin kau menghancurkan mereka semua, ucapnya. Mendengar teriakan dan tangisan dari York tersebut, kita bisa melihat gambaran dari Gorosei dan Admiral Kizaru yang terkejut mendengar York berteriak. Kita bisa melihat Gorosei Saturn dan Admiral Kizaru bertanya-tanya tentang apa yang terjadi kepada Fang York. Kemudian kita ditampilkan sebuah adegan yang sangat keren, di mana kita diperlihatkan gambaran York sedang disandra oleh bajak laut Mugiwara no Luffy. Di halaman ini kita bisa melihat Jinbe,
Roro Noa Zoro, Nami, Monkey D. Luffy, Sanji, Rob Lucci, Usopp, Jewelry Bunny, Chopper, Franky, Dr. Vegapunk, dan Soul King Brook berkumpul dalam satu ruangan mendengar semua pembicaraan antara York dan para Gorosei. Sebuah panel yang sangat keren. Kita juga bisa melihat Roro Noa Zoro mengancam Vegapunk York dengan pedangnya. Widih. Kemudian chapter 1089 ditutup dengan adegan yang luar biasa. Namun pada halaman terakhir kita tidak melihat adanya Nico Robin. Di sini marga anime menduga tidak adanya Nico Robin bersama bajak laut Mugiwara lainnya, karena Robin saat ini mungkin sedang mencari Poneglyph yang tersimpan di Pulau Egghead. Namun marga anime justru khawatir dengan Robin saat ini tanpa pengawalan dari nakama lainnya. Karena kita tahu dalam chapter 1080 kita melihat armada bajak laut Yonko Kurohige telah mendarat atau mendekat ke Pulau Egghead. Ditambah kemungkinan besar sosok yang datang adalah Laphite, ahli menyusup dari bajak laut Kurohige. Marga anime berharap Nico Robin tidak akan diculik nantinya. Dan satu lagi, kita juga tidak melihat keberadaan Kaku dan juga Stussy. Semoga keduanya bersama dengan Nico Robin. Leo, marga anime juga ingin membahas salah satu dialog Gorosei dan York tentang Mother Flames. Pada dialog halaman ke-16 chapter 1089 diketahui sekaligus dikonfirmasi seperti yang kita duga sebelumnya, jika Mother Flames adalah sebuah energi yang diciptakan untuk menggerakkan senjata kuno, dan energi tersebut hanya ada di Egghead. Itu sangat luar biasa, dimana dengan kemampuan dan energi yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk, Gorosei dan Im-sama dengan mudah mampu menggunakan senjata kuno untuk menghancurkan sebuah kerajaan. Dan di chapter ini juga diperjelas jika orang yang memberikan Mother Flames ke Gorosei adalah Fang York, bukan Dr. Vegapunk asli atau Stella. Ini memperjelas pernyataan Dragon dalam chapter 1086 jika dirinya tidak yakin jika Dr. Vegapunk lah orang yang membuat Mother Flames, dan benar saja jika orang yang melakukannya bukanlah Vegapunk asli tapi Vegapunk York. Sebelum mengakhiri pembahasan chapter kali ini, kita mengetahui jika Luffy, Zoro, dan Sanji yang sebelumnya berhadapan dengan Seraphim pada chapter ini telah berkumpul kembali. Itu artinya mereka mungkin telah mengalahkan para Seraphim, sehingga pada akhirnya berkumpul di akhir chapter, di mana kita bisa melihat Luffy dan Zoro terlihat memiliki bekas luka di wajahnya. Dan di sini marga anime berharap jika di chapter ke depan Oda Sensei memperlihatkan kilas balik apa yang terjadi sebelumnya. Karena di chapter ini kita juga melihat Jewelry Bunny bersama Monkey D. Luffy, di mana marga anime menyayangkan jika Oda Sensei men-skip adegan kilas balik Kuma dan Bunny, karena menurut marga anime kilas balik Kuma tersebut sangat penting, terutama karena dirinya merupakan ras spesial dan masa lalu Kuma sebagai seseorang yang menyedihkan layak untuk diperlihatkan nantinya. Alasan kenapa Kuma kecil sangat menyedihkan, dan alasan dirinya memiliki hubungan dengan pemerintah dunia dan rela menjadikan dirinya sebagai alat percobaan. Baik, mungkin seperti itu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Tambahan lainnya, minggu depan libur. Waktunya libur atau rehat WSG. Tapi biasanya manga atau bocorannya akan muncul. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.